Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Entah partai mana, ya. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Noel ditangkap tak lama setelah peringatan keras Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus lalu. Tak sampai sepekan usai pidato tersebut, KPK langsung menyasar Noel dalam operasi penindakan korupsi. Jadi, bahwa Noel adalah implikasi tegas dari pidato atau peringatan Presiden Prabowo. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. Prabowo menunjukkan ketegasan yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Mafia migas, tambang, hingga korupsi politik diburu bahkan sampai ke luar negeri. Kasus buronan besar seperti Riza Khalid dijadikan contoh dan anaknya kini menjadi tersangka. Padahal selama ini Riza Khalid dikenal sebagai untouchable man atau orang yang tidak dapat disentuh hukum. Tapi di era Prabowo malah dijadikan buronan atau DPO di luar negeri. Bahkan loyalis Prabowo sendiri
seperti Emmanuel Ebenezer tidak luput dari jeratan hukum. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas, dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Saya perhatikan negara-negara yang sedang maju luar biasa. Mereka semua punya pasal-pasal pengaman yang saya katakan. Pasal 33, pasal 34 ini pasal-pasal pengaman. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita yang sangat ringkas, tapi sangat menjawab masalah. Ingin hanya ringkas, tapi saya harus di setiap kesempatan saya mau ingatkan apa bunyinya pasal 33. Pasal 33 ini supaya pegangan untuk bupati ya. Kalau nanti saudara jangan terlalu murah memberi izin, memberi rekomendasi, ingat anak cucumu. Ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kekeluargaan. Yang kuat silakan. Yang menengah ayo. Yang lemah kita bantu. Yang sangat lemah kita harus angkat. Itu keluarga kita, itu anak-anak kita, itu semuanya warga negara Republik Indonesia. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, sejak era kemerdekaan, sejak era Presiden Soekarno, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hantu dan momok yang menakutkan bagi kapitalis asing. Presiden Soekarno dulu pernah lantang menegakkan pasal itu dan akibatnya ia harus menghadapi tekanan luar biasa dari kekuatan asing hingga berujung pada kejatuhannya pada tahun 1965. Kini, Prabowo menghidupkan kembali pasal itu dalam kebijakan nyata. Yang pertama, mengambil alih kendali sumber daya alam. Yang kedua, memperkuat BUMN agar tidak jadi sapi perah politik. Dan yang ketiga, membatasi penetrasi modal asing dalam investasi-investasi strategis di Indonesia. Ini sangat menakutkan loh bagi kapitalis asing. Tak heran jika antek asing kembali menebar narasi miring, menggiring opini bahwa Prabowo anti demokrasi, otoriter lah, bahkan kembali ke Orde Baru. Padahal yang ia lakukan justru berlandaskan Konstitusi 1945, Undang-Undang Dasar yang telah diwariskan oleh para founding fathers kita. Bung Karno itu, Bung Hatta, Bung Syarif itu orang-orang pintar, mengalami penjajahan. Mereka alami diperlakukan sama dengan anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Saya pernah tahun 78 Letnan 1 datang ke kolam renang Manggarai. Ada prasasti yang tutup lumut. Saya suruh bersihkan. Kaget saya suruh bersihkan. Di prasasti dipahat, verboden for Honden and Inlander. Tahun 78, rupanya ditutup lumut, nggak ada yang peduli. Kalau saya memang dasarnya ingin tahu. Jadi saya itu saya punya bakat menemukan.
Saya tidak mencari, tapi saya sering menemukan. Apalagi pelanggaran, saya sering menemukan pelanggaran itu. Saya tidak cari loh. Saya tidak cari, ya kan? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU. Berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah kasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya hormati, saya sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15. Hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektar. Mungkin September akan jadi 3,7 juta hektar. Sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia. Enggak ada pemutihan. Enak aja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Badan Pertanahan Nasional melaporkan, dari 12 juta hektar lahan konsesi, sekitar 3 juta dikuasai tidak sah oleh pengusaha besar. Prabowo memerintahkan pengambil alihan lahan itu dan BUMN diberi mandat untuk mengelolanya. Di sektor pertambangan, lebih dari 2.500 izin tambang ilegal dibekukan. Asing tentu sangat gusar, sebab sebagian besar hasil tambang ilegal itu masuk ke rantai pasok global. Antek asing bukan sekadar mitos, mereka nyata bergerak lewat modal, lobi, dan jaringan mafia. Tapi yang lebih berbahaya adalah antek dalam negeri kita sendiri. Orang-orang kita sendiri yang menjual kedaulatan, menjual konstitusi, menjual harga diri bangsa demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Prabowo tahu itu, dan itulah sebabnya ia lantang bersuara. Pertanyaan terakhir bukan lagi apakah antek asing itu nyata, melainkan apakah seluruh rakyat bangsa Indonesia berdiri bersama Presiden Prabowo untuk melawan antek-antek kapitalisme itu. Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU. Berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah kasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Sudah saya kasih perintah untuk segera diamankan semua itu.